Halo, assalamualaikum guys, selamat sore. Dan sore hari ini kita lagi di jalan nih menuju ke kampung halamanku di Pantai Cermen, berkunjung ke rumah orang tua karena momen lebaran, sekaligus mau ke makam abang dan adik ya, sekalian di sana tuh hari 5 lebaran tuh ada ziarah makam gitu ya, karena dibikin kenduri begitu guys ya. Dan ini lagi mau jalan ke sana gitu ya. Dan minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin buat para subscriber semuanya ya, karena masih dalam momen lebaran. Oke, nah kita bakal jalan di sana. Ikuti terus seperti apa perjalanan kami, seperti apa medan yang akan kami tempuh menuju ke sana, karena memang kan ini baru-baru ini kemarin jembatan Uleraki itu sudah siap diperbaiki ya, tinggal diaspal. Tapi seperti apa perjalanannya, apakah masih oke parah atau sudah mendingan, sudah bagus, kita lihat ya. Ikutin terus sampai kami di rumah orang tua kami. Oke, stay tune terus pastinya. Oke guys, kita sudah mulai perjalanan dan sepertinya cuacanya cukup mendung ya, di depan sana hitam parah dan sudah mulai gerimis teman-teman ya. Mudah-mudahan aman di perjalanan walaupun hujan, tidak ada kendala apapun ya. Doain kami sampai tujuan dengan selamat. Oke. Ya guys, kita sudah di jalur jalan lurus KW16 ya. Ini daerah Putim dan bentar lagi masuk Cotrung. Nah, di desa Cotrung itu ada lorong sebelah kanan yang dulunya itu kita gunakan atau masyarakat Pantai Cermen gunakan sebagai jalur alternatif menuju ke Pantai Cermen dari mulai 2018 akhir kalau nggak salah guys ya, sejak jembatan penyeberangan menuju Pantai Cermen tuh jalur utamanya itu ambruk ya waktu itu, dan kita gunakan jalur itu menuju ke Pantai Cermen waktu itu. Nah sekarang ini baru 2 bulan atau 3 bulan yang lalu jembatan penyeberangannya sudah dibangun kembali di posisi lain gitu ya, bukan di posisi semula lagi, karena di posisi itu memang tidak bisa digunakan ya karena arus sungainya deras ya. Jadi dibangun di tempat lain dan sudah selesai pembangunannya, sudah bisa dilewati kendaraan roda 4 ya, atau mobil gitu ya. Tetapi memang katanya belum di aspal, jadi masih off-road gitu. Nanti kita lihat seperti apa jalurnya ya. Dan ini aku mau nampain ke kalian jalur yang selama ini kami gunakan menuju ke Pantai Cermen itu sebelum jembatan utamanya atau jalur utamanya itu selesai dibangun guys ya. Nah ini ada seperti warung kopi warna putih itu, itu dia sampingnya ada lorong masuk ke dalam. Ya, dari situlah jalur alternatif menuju ke Kecamatan Pantai Cermen.
duduk ya bagus. Oke guys, sebentar lagi kita akan masuk ke jalur ke jembatan yang baru saja dibangun ya, untuk menuju ke Pantai Cermin guys. Nah ini dia bukan jembatan ya, maksudnya ini dia jalurnya. Kita akan belok ke kanan guys. Oke. Seperti ini penampakan dari, wah kayaknya di kamera cukup gelap ya. Aslinya belum terlalu gelap sih. Gak tahu kenapa bisa gelap banget seperti ini. Efek kameranya kali. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh karena yang gelap tuh di luar gitu ya. Yang berasa gelap tuh di luar, bukan di dalam. Oke. Ya, kita lihat ini barusan diguyur hujan guys, sehingga jalannya basah dan becek ya. Ini benar-benar off-road dan mudah-mudahan si Alt aku ini bisa melintasi off-roadnya dengan baik ya, karena dia penggerak belakang ya. Semoga aman-aman aja di tanjakan itu guys. Kalau penggerak depan kayaknya khawatir ya, iya nak. Kalau penggerak depan ini meragukan bisa melewati ini guys. Ini kan karena penggerak belakang aku cukup yakin ya bisa melintasi ini. Dan bismillahirrahmanirrahim. Sulang baik kaki kan mama sulang, mama di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Udah dulu nanti sana makan boleh. Oke guys, terlewati dengan baik ya. Dan ngomong-ngomong off-road ya, dulu di jalur alternatif itu juga kemarin ada perbaikan jalan sehingga kami harus melewati jalur kebun sawit waktu itu ya, dengan becek, dengan hujan waktu itu. Dan alhamdulillahnya aku menggunakan Xenia Alt ini, aku bisa melewatinya dengan sempurna waktu itu, tidak mentok, tidak nyangkut ya. Sehingga ketika aku melihat jalur ini, aku masih cukup yakin bahwa aku akan bisa melewatinya dengan mulus gitu teman-teman ya. Oke guys, ini kami bertiga, kayaknya gelap tapi nggak apa-apa deh ya. Kita ini bertiga, istri sama anak, menuju kampung halaman. Ya mungkin tadi terdengar juga kalian ya, mereka ngobrol-ngobrol ketika aku lagi ngomong ya. Dan inilah anggota perjalanan kami. Ini udah cukup gelap di luar, sehingga di dalam kabin kami juga mesti harus ada penerangan, sehingga ya baru bisa terlihat ya. Karena di di luar sana juga kayaknya iya. Oke, Meka, kita kemana? Lagi jalan-jalan. Kita jalan ke rumah Pak Ni ya. Terkejut aku, kenapa terkejut? Oke guys, jadi inilah suasana di dalam mobil ya. Anak tadi sempat main ke rumah kakak dan diajak pulang nggak mau guys, mesti disogok dulu pakai es krim ya Ma ya. Wah, pakai es krim, pakai apa lagi tadi sogoknya? Pakai sari kacang hijau. Pokoknya ya harus jajan dulu dah. Marhaban ya Ramadan Meka. Oh alah. Ya, siapa tuh? Kita Aiswanah lah. Bukan, ada yang salah bilang Ramadan sih. Oh, nggak boleh sensor, nggak boleh disebutin. Nanti jadi ujaran kebencian ya. Ramadan sudah lewat Meka. Dia by the way guys, dia seneng banget sama sholawat seperti itu ya. Jadi walaupun udah lewat Ramadan, dia masih nyanyi sholawatan itu guys. Ramadan tiba katanya ya. Iya, taruh di sana. Mudah-mudahan. Sini.
Mudah-mudahan Ramadan tahun depan masih diberi umur panjang oleh Allah sehingga bisa kita arungi lagi bulan Ramadan 1445 Hijriah guys ya. Jangan dicuci. Oke, nah guys, aku nampakin ke depan lagi seperti apa jalur menuju ke rumah orang tuaku di malam hari ya. Kerbau dan diterkam. Guys, menegangkan sekali tadi nggak sempat rekam ya. Tuh, apa namanya? Aku lagi jalan. Tiba-tiba segerombolan kerbau melintas di jalan, guys. Nah guys, ini juga jadi pengingat buat kita nih ya, kalau jalan di daerah pedesaan atau di daerah-daerah yang tidak ada penduduknya ya. Hati-hati banget dengan hewan-hewan ternak atau hewan-hewan liar yang suka melintas di jalanan ya. Ini jadi pengingat buat kita untuk terus hati-hati, apalagi kalau berjalan di malam hari terutama ya, karena banyak banget hewan-hewan liar atau hewan-hewan ternak yang tidak dikandangi itu berada di jalan raya atau di jalan lintas seperti ini guys. Jadi benar-benar harus hati-hati banget. Oke guys, nah ini mungkin sedikit terlihat ya seperti apa penampakan jalur lintas Melabuh Panti Cermen. Ini by the way sudah hampir 70% perjalanan, kurang lebih 60%-an. Dari Melabuh ke sini sekitar 60% perjalanan, hampir tiba di rumah orang tua guys. Dan kita nanti akan melihat tradisi kenduri jirat kalau bahasa Jawa bilang ya, atau ziarah makam. Nah guys, kita sudah sampai ini di jalur yang dekat banget sama sungai ya. Nah, ini karena abrasi. Kalian bisa lihat, nggak nampak ya, nampak sedikit. Ini abrasi. Dulu tuh sungainya tuh nggak terlihat guys dari pandang mata gitu, jauh banget ya. Tapi sekarang itu sudah memakan jalan. Nah ini kalian lihat aspalnya, cuma sedikit lagi kan aspalnya kan. Nah, sedikit lagi sisa aspal dan kita udah jalan di kebun karet. By the way ini kiri kanan dulu kebun karet, dan sekarang jalannya tuh udah ke kebun karet gitu guys. Kalau malam-malam gini, kalau orang nggak hafal jalan ya, kalau nggak pernah kesini itu bahaya banget ya, bisa langsung meluncur ke bawah sana guys, karena dia nggak tahu bahwa jalannya tuh udah pindah ke kanan gitu kali ya. Jadi benar-benar harus hati-hati, apalagi kalau kita melintasi jalur yang belum pernah atau jarang kita lalui. Benar-benar harus fokus ya, dan aku ini bisa cerita karena aku pelan ya, jadi nggak kenceng-kenceng amat, pelan aja, santai jalannya, biar aku bisa cerita ke kalian seperti apa jalur lintas Melabuh Panti Cermen dari sore hingga malam hari seperti ini ya. Oke guys, baru aja kita lewatin jalan atau jalur di pegunungan Semara, atau lebih dikenal dulu masa konflik itu Gunung Tengkorak guys. Nah, kenapa aku nggak cerita ketika di jalan tadi? Karena kan ini langsung nih, live di ceritanya. Maksudnya ngalamin sendiri nih ketiga gitu sama anak istri gitu ya. Jadi kayaknya udahlah diam aja dulu. Nah ini mau cerita. Dulu masa konflik itu di Gunung Tengkorak itu jadi basisnya awalnya sebelum pendudukan tentara gitu ya. Itu basisnya orang GAM ya istilahnya. Ya tentara itu waktu itu pendudukan mereka, dan kalau ada sesuatu di situ pasti jadi base campnya. Kemudian setelah tentara masuk ya,
Taragamnya hutan ya, itu jadi base campnya tentara waktu itu. Kemudian jadilah tempat yang kalau misalkan dia nemu apa istilah nangkep orang segala macam, itu di situ tempat eksekusinya ya. Jadi serem banget waktu itu ya. Sekarang mungkin nggak terlalu serem lagi ya, serem banget waktu itu. Dan angker ya, ada banyak cerita orang yang katanya kalau lewat ketemu kunti lah gitu ya, ketemu apa yang kepala lah, yang apa gitu, pokoknya yang serem-serem katanya gitu ya. Tapi sejauh ini aku belum pernah nemu, mudah-mudahan enggak gitu. Dan ya kalau ditanya aku percaya apa enggak, kalau dibilang percaya enggak juga, tapi kalau dibilang enggak percaya ya namanya hal-hal gaib itu pasti ada. Tapi kalau dibilang hantu, mungkin hantu, bukan hantu ya, tapi jin korin, jin pendamping kita ketika kita lahir. Jin itu juga lahir, sehingga ketika seseorang meninggal maka jin itu yang menyerupai kita, mungkin seperti itu ya. Allah alam, kita tanya Ustadz aja kalau soal itu ya. Oke guys, nah ini udah dekat banget sama rumahku ya. Tinggal beberapa meter lagi, 50 meter, 100 meter kurang lebih, kita akan masuk ke rumahku ya. Ini sudah sampai di Desa Semanto, Kecamatan Pati Cermen guys. Oke guys, aku sudah sampai di rumah orang tuaku dan kita mau istirahat dulu. Nah ini dia, ini masuk lewat sini dan depannya sana, ini samping ya, depannya di sana. Dan sudah sampai, lelah banget dan kita mau istirahat dulu. Besok kita akan ke makam. Oke, dan langsung aja kita ke besok. Iya, selamat pagi guys. Oke, ini udah esok harinya ya. Semalam kita udah perjalanan ke kampung dan ini sudah hari keduanya. Dan hari ini kita akan ke makam abang dan adik aku guys ya. Ini aku pagi-pagi banget mau bersihin makamnya dulu sebelum nanti kita bawa hidangan buat kendurinya. Seperti apa proses aku membersihkan makam abang dan adik aku dan lingkungan di makam? Oke, ikuti terus vlognya sampai selesai. Oke, pemandangannya keren banget guys ya. Pagi-pagi dingin ya di perdesaan itu, aduh seger banget dan masih sangat asri. Lingkungannya masih hijau ya, nggak sama kayak di kota yang udah parah banget ya. Bukan parah banget, maksudnya udah panas ya. Jam begini tuh udah panas, udah lumayan panas kalau di kota gitu ya. Maksudnya nggak lagi dingin, nggak lagi seger gitu guys. Kita masuk ke jalan menuju kuburan ya guys ya. Ini seperti apa? Kayaknya udah ada orang di sana ya. Udah ada orang yang membersihin kuburannya juga guys. Oke, kita lihat. Oh iya. Belum ada orang ya. Oke, kita lihat dulu ya guys ya. Oke guys, kita udah bersih-bersih kuburan tadi dan ini mau pulang dulu, mau mandi dulu, dan nanti habis itu balik lagi ke sini buat berdoa bersama. Oke, ini orang udah mulai banyak yang datang, tapi nggak nampak ya di sini. Udah mulai banyak yang datang buat bersihin kuburan dan udah ada yang udah siap buat berdoa juga. Oke, kita pulang dulu.
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya, ini mau buah air je. Kan mau buah air lah. Okey, tak apa. Okey. Boleh tadi. Apa Meka? Meka? Apa nak? Cepat, coba nampain ke Papa, nampain. Coba angkat nasinya cepat. Tuh dapat ya. Senang Meka dapat nasi. Meka, senang. Mantap. Oke guys, nah kita tadi kesini pakai becak. Dan lalu lintasnya seperti ini. Tuh. Segini ramenya. Oke guys, itu dia tadi apa namanya di lokasi makam, dan dari mulai aku bersihin makam sampai tadi doa juga ya, terus kemudian bagi-bagi nasi. Ini aku dapat satu juga. Harusnya sih satu seorang ya, tapi ada juga yang dapat banyak sih ya. Ya tergantung. Kalau zaman dulu tuh suka banget dapat nasi, habis itu ke sungai buat makan-makan gitu guys. Nah, kalau ini kayaknya nggak mungkin lagi ya, udah tua-tua makan-makan ke sungai itu. Kalau sendirian nggak lucu, karena yang lain nggak ada yang ikutan ya. Jadi kita pulang pakai becak yang itu becak ayah ya, dan seru banget ya, sekali pulang kampung bisa main-main becak seperti itu ya. Kalau di kota nggak dapat. Soalnya di rumahku saya nggak ada ya, jadi becak ayah ada, langsung tadi dipakai itu aja buat ke makam. Oke, itu dia guys, kayaknya udah segitu dulu vlog kali ini ya, dari mulai jalan dari Melabuh kemarin
sampai hari ini ke makam abang dan adik ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti vlog ini dari awal sampai selesai. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya ke channel ini supaya kalian bisa update kembali nanti kalau ada video-video yang aku upload ya, baik seputar keseharian aku atau juga seputar objek wisata yang aku kunjungi. Pokoknya apapun deh, nanti review produk juga bakal ada. Insya Allah pokoknya kalau ada kesempatan kita bakal langsung update ya. Jadi buat kalian yang pengen terus dapat notice update-nya gitu ya, jangan lupa subscribe channelnya dan tombol loncengnya dinyalain. Oke, itu dia. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah ngikutin. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye bye.